Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Jainuddin SSN MSN, nomor induk dosen nasional 0027108905. Saya adalah dosen pada program studi Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bagian pengajaran dalam mata kuliah Organologi dan Akustika 1. Mata kuliah Organologi dan Akustika 1 merupakan mata kuliah wajib prodi yang tergolong ke dalam mata kuliah penunjang yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa prodi Seni Karawitan. Mata kuliah ini mempelajari konsep teoritis pembentukan interval dan frekuensi dan pembuatan serta pelarasan instrumen karawitan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan mempresentasikan konsep teoritis akustika nada serta menjelaskan dan mempraktikkan teknik dan prinsip dasar pembuatan instrumen karawitan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji permasalahan dalam mengembangkan keilmuan seni karawitan. Kode mata kuliah ini adalah SKW 214 dengan bobot 2 SKS dan ditempatkan di semester 4. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Organologi dan Akustika 1 terdiri dari 4 CPL yang selanjutnya disebut capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis tangga nada dan penalaan nada pada instrumen sebagai perangkat analisis bidang karawitan. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu menginterpretasi konsep tangga nada dan penalaan nada pada instrumen sebagai perangkat analisis bidang musik karawitan. Capaian pembelajaran mata kuliah tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 6 sub CPMK yang disampaikan dalam 14 kali pertemuan, yaitu 1. Mampu menjelaskan tentang nada, tangga nada, frekuensi, dan interval. 2. Mampu menjelaskan pembentukan interval tangga nada dan skema tangga nada. 3. Mampu menjelaskan pembentukan frekuensi nada-nada pada sebuah skema tangga nada. 4. Mampu menjelaskan perbandingan interval kumulatif dari 2 skema tangga nada. 5. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip penalaan pada instrumen bilah. 6. Mampu membuat instrumen bilah dan mempresentasikannya dengan jujur dan tanggung jawab. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Organologi dan Akustika 1 yaitu 1. Pengetahuan tentang nada, tangga nada, frekuensi, dan interval. 2. Pembentukan interval tangga nada dan skema tangga nada. 3. Pembentukan frekuensi nada-nada pada sebuah skema tangga nada. 4. Perbandingan interval kumulatif, input terukur, dan input banding. 5. Penalaan pada instrumen bilah. Dan 6. Rancangan eksperimental membuat instrumen gambang. Teknik yang digunakan dalam perkuliahan Organologi dan Akustika 1 adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah Organologi dan Akustika 1 adalah hybrid learning, di mana pembelajaran ini mengkombinasikan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
Dalam mata kuliah Organologi dan Akustika 1, ada 3 metode pembelajaran yang biasa digunakan, yaitu 1. Ceramah, 2. Discovery Learning, yaitu metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang disediakan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa. 3. Contextual Instruction, yaitu konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan di dalam dan di luar kelas. Di dalam kelas, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan di awal dan di akhir perkuliahan. Interaksi di awal perkuliahan dilakukan untuk mereview materi yang sudah disampaikan sebelumnya atau menggali pengetahuan mahasiswa terkait materi yang akan disampaikan. Sedangkan interaksi di akhir perkuliahan dilakukan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan memberikan umpan balik terkait materi yang telah disampaikan. Sedangkan di luar kelas, interaksi dilakukan melalui grup WhatsApp. Interaksi yang dilakukan biasanya terkait tugas yang harus dikerjakan di luar kelas. Selain itu, grup WhatsApp juga digunakan untuk menyampaikan handout perkuliahan, link materi, dan link Zoom yang dibagikan sehari sebelum jadwal perkuliahan. Assessment atau penilaian pada mata kuliah Organologi dan Akustika 1 terdiri dari 5 unsur penilaian, yaitu 1. Keaktifan di kelas dengan bobot 10%, 2. Tugas dengan bobot 10%, 3. Praktikum dengan bobot 20%, 4. Ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan 5. Ujian akhir semester dengan bobot 30%. Nilai akhir kemudian diinputkan ke dalam aplikasi Siakat. Selanjutnya akan disajikan proses perkuliahan mata kuliah Organologi dan Akustika 1 dalam video berikut ini. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan mata kuliah Organologi Akustika 1 ya. Ini pertemuan keempat, dan pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan frekuensi ya. Bagaimana caranya menentukan frekuensi nada-nada pada sebuah skema tangga nada ya. Nah, di sini juga Bapak akan mencoba mengaitkan materi perkuliahan pada hari ini dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ya. Karena sebagaimana kita tahu terkait dengan laras ini masih banyak permasalahan, terutama dalam penalaan atau pelarasan ya. Nah, Bapak akan coba di sini mengidentifikasi dua permasalahan, dan Bapak minta nanti dua orang untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang Bapak identifikasi ya. Oke, yang pertama. Oke, nah di sini ada permasalahan terkait dengan proses pelarasan nada pada instrumen musik yang cukup sulit ya, terutama dalam melaras salendro. Kira-kira ada yang bisa menanggapi skema awal gimana awal? Kalau menurut saya Pak, permasalahan pertama sulitnya untuk melaraskan alas salendro Pak ya. Nah, jadi kalau melaras salendro itu biasanya pas atau enggak? suka tidak pas itu Pak, dimana ketika contohnya saya melaraskan kacapi ya. ke dalam laras salendro Ya. Suka terdengar seperti laras salendro Cina Pak Ya, oke. Jadi sehingga menurut saya Pak butuh pengalaman yang panjang untuk bisa melaraskan salendro dengan baik. Oke.
Nah, itu juga perlu cara khusus agar seniman awam khususnya bisa melaras salendro dengan baik. Oke, ya terjawab ya. Jadi itu salah satu permasalahannya. Untuk melaras salendro itu susah begitu ya. Dan berbeda dengan musik barat. Kalau musik barat itu alat-alat untuk tuning atau untuk pelarasan itu banyak ya, salah satunya tuner ya. Jadi dengan tuner itu bisa kelihatan begitu nada apa yang diinginkan dan apakah sudah pas atau belum, secara visual itu bisa kelihatan gitu ya. Tapi kalau di kita kan nggak ada ya, karena standar nada di kita itu macam-macam, bahkan tidak ada standarnya ya. Genre kesenian A dengan genre kesenian B itu standar nadanya berbeda. Kalau misalnya kalau Cianjuran itu kan lebih rendah gitu kan ya, kalau Kiriningan lebih tinggi. Jadi memang di kita tidak ada standarnya, sehingga memang sulit sekali gitu ya apabila kita harus membuat alat untuk tuning ya, karena memang tidak ada standarnya ya. Oke, ini permasalahan yang kedua. Nah, ini terbatasnya instrumen musik yang bisa dijadikan rujukan dalam melaras salendro. Kira-kira ada yang bisa menanggapi nggak? Karima, silakan. Jadi Pak, biasanya instrumen yang dijadikan rujukan buat melaras salendro terbatas. Adapun juga misalnya gamelan. Tapi selain gamelan juga ada suling. Tapi suling itu jarang untuk dijadikan rujukan. Biasanya kalau untuk kembang Sunda Cianjuran, khususnya untuk Kacapi itu rata-rata orang-orang memakai insting gitu Pak. Jadi walaupun dalam Cianjuran itu ada nada mutlak ya yang dijadikan rujukan, itu biasanya suling. Tapi suling itu dijadikan rujukan hanya untuk laras, degung, dan madenda saja. Tapi kalau untuk salendro itu kan nggak menggunakan suling. Jadi pemain Kacapi lebih ke rasa larasnya begitu ya. Nah, terus yang biasa dijadikan patokan itu biasanya kan hanya gamelan saja mungkin ya untuk laras salendro, dan belum ada lagi begitu alat musik lain yang bisa dijadikan rujukan ya. Tapi kan gamelan tidak bisa mengakomodir semua jenis kesenian gitu kan ya, terutama untuk Cianjuran, apalagi Cianjuran itu frekuensinya itu lebih rendah gitu ya. Jadi kalau untuk nyetem Kacapi Cianjuran ya tidak bisa merujuk pada gamelan begitu ya, sehingga yang dijadikan patokan itu hanya insting si pemainnya saja gitu ya. Nah, kita akan coba memecahkan permasalahan-permasalahan ini dengan mempelajari frekuensi ya. Di minggu yang lalu kita sudah belajar terkait dengan interval, bahwa tangga nada itu dibentuk oleh interval yang dibatasi setiap nadanya ya. Tapi kan minggu yang lalu kita baru belajar terkait dengan intervalnya. Kalau laras salendro itu padantara gitu ya, nada 1 ke nada 2-nya 240 sen, 2 ketiganya 240 sen, dan seterusnya itu sama ya. Nah, pertanyaannya sekarang terus bunyinya itu bagaimana begitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin tahu bunyinya, otomatis ya harus dicari dulu frekuensinya ya. Nah, referensi yang Bapak gunakan itu adalah bukunya Pak Mahyar Angga Kusuma Dinata. Di dalam bukunya ini ada rumus yang luar biasa sekali ya, rumus untuk mencari frekuensi, dan perlu kita bangga bahwa Pak Mahyar ini orang Sunda ya. Jadi yang membuat rumus untuk mencari frekuensi ini adalah orang Sunda ya. Makanya ini mahasiswa kesenian jangan anti hitung-hitungan ya, karena memang ternyata pencipta tangga nada Sunda, Pak Mahyar, itu juga ahli fisika. Jadi selain dia membuat tangga nada Sunda, dia pun membuat rumus-rumus untuk mencari frekuensi, interval, dan lain sebagainya ya. Ya, nah ini yang kita pelajari minggu yang lalu, bahwa sebagaimana yang diajarkan oleh Alexander John Ellis, interval 1 oktav itu terdiri dari 1200 interval kecil ya. Satuannya itu adalah sen ya. Jadi dari S sampai X aksen ini itu adalah 1200 sen ya. Nah, selanjutnya dalam laras salendro, interval yang 1 oktav ini ya, yang 1200 sen itu dibagi menjadi 5 interval kecil dengan nilai interval yang sama. Sebagaimana kita tahu kalau salendro itu padantara ya, jarak tiap nadanya itu adalah 240 sen ya.
Nah, sehingga interval yang 1 oktav yang 1200 N akan tersusun sebagai berikut. Oke, ini laras salendro ya. Da, la, ti, na, mi, da ya, dan jarak tiap nadanya itu adalah 240 sen. Oke ya. Nah, ini kan hanya intervalnya saja. Terus bunyinya bagaimana? Sekali lagi, untuk mencari bunyi tentu saja kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita perlu ingat bahwa di Sunda itu tidak ada standar untuk frekuensi ya. Jadi frekuensinya bisa berapa saja. Nah, itu juga sebetulnya yang menyulitkan ya. Nah, tapi dengan rumus Pamahyar ini kita akan lebih leluasa untuk menentukan frekuensinya bisa berapa saja ya. Selanjutnya kita hitung untuk menentukan nada-nada selanjutnya. Jadi tidak ada standarisasi di sini ya. Jadi rumus ini bisa mengakomodir semua tangga nada pada genre-genre kesenian yang ada di kebudayaan Sunda gitu ya. Oke. Kita akan membahas rumusnya sekarang. Oke. Pertama, tetap kita harus menentukan frekuensi dasar terlebih dahulu. Ya, nah misalnya di sini kita tentukan nada pertamanya itu adalah 435 Hz. Ini bebas sekali lagi ya. Kesenian kita kan frekuensinya atau standar frekuensinya kan macam-macam. Ya, ini sebetulnya cukup tinggi, ini bisa untuk genre kawi nada dasar ini. Kalau misalnya Cianjuran itu frekuensi nada pertamanya di sekitar 700-an, itu nggak apa-apa, bisa diganti juga ya. Oke, ini frekuensinya kita tetapkan. Frekuensi nada pertama itu adalah 435 Hz. Kita akan cari frekuensi nada kelimanya berapa gitu ya, frekuensi nada keempatnya berapa, frekuensi nada ketiganya berapa, yang keduanya berapa, dan oktav selanjutnya itu berapa ya. Oke, rumus yang kita gunakan ini rumus yang dari bukunya Pamahyar itu ya. Oke, akan saya jelaskan. FI ini adalah frekuensi yang akan dicari ya. Jadi FI ini bisa nada kelima, bisa nada keempat, ketiga, kedua, atau ke-1 gitu ya. Sama dengan F1 itu adalah frekuensi yang sudah diketahui. Berarti dalam hal ini frekuensi yang sudah diketahui itu berapa? 435 Hz ya, dikali akar pangkat 1200. Nah, ini sudah rumus ya. Akar pangkat 1200, 2 pangkat 2 juga sudah rumus, 2 pangkat sen I. Sen I itu adalah interval yang dilewati dari frekuensi yang sudah diketahui. Misalnya kita akan mencari frekuensi nada kedua, atau ini nada la ya, nada 5, atau di sini frekuensi kedua. Oke, kita akan lihat dari frekuensi pertama ke frekuensi kedua ini kita melewati berapa intervalnya? 240 ya. Oke, jadi nanti ditulis di sini 240 untuk mencari nada kedua ya. Untuk mencari nada ketiga, frekuensi ketiga, ada berapa interval yang dilewati? 240 dan 240, 480 ya. Oke, nah selanjutnya kita akan praktekkan ya dengan menggunakan kalkulator saintifik. Sudah ada ya, silakan. Nanti Bapak akan buka satu persatu. Bapak minta silakan kalian hitung nanti siapa yang lebih cepat ya dalam menghitung. Nanti akan Bapak tunjuk untuk menyebutkan jawabannya ya. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari frekuensi nada la ya, atau frekuensi kedua. 435 kali akar pangkat 1200, 2 pangkat, ini kita interval yang dilewati berapa? 1 ya, 240. Oke, silakan coba. Penggunaan kalkulatornya sudah bisa ya? Oke.
Untuk nada yang pertama ada yang sudah selesai kira-kira. Oke, Karima berapa? Yang adalah 499,68 Hz. Oke, 499,68 Hz. Nada yang kedua tinggal ganti berarti sennya, berarti jadi 480 ya. Oke, hitung dulu. Ini untuk nada yang kedua. Ada yang sudah? Ada yang kedua? Ya, Pak. Oke. Nah, Hasilnya 573. 500. Oke, sama. Betul perhitungannya. 573,98 Hz. Yang terakhir berapa? Ini yang terakhir itu sebetulnya gampang karena oktav. Ya. Yang terakhir siapa? Ada yang sudah? Bisa berapa? 870 Hz. 870 Hz. Oke, ini sebetulnya yang terakhir paling gampang karena terakhir ini oktav. Nadanya sama dengan nada dasar atau nada yang sudah diketahui. Kalau oktav itu pasti kelipatannya ya. 435 kali 2 berapa? 870. Oke. Nah, ini sudah ketahuan sebetulnya frekuensi dari laras Salendro. Ini sudah lengkap skema larasnya ya, dimana skema laras ini ada intervalnya dan sudah ada frekuensinya. Nah, frekuensi ini ya bisa dimanfaatkan untuk melaras Salendro. Bagaimana caranya ya? Silakan Anda gunakan tuner ya. Nah, frekuensi ini kan bisa dicari di tuner ya, bisa digunakan untuk melaras Salendro. Jadi secara visual itu nanti bisa kelihatan ya. Untuk orang-orang awam yang memang rasa larasnya belum terlatih ya, itu bisa mengandalkan angka yang muncul pada aplikasi tuner ya, tinggal disesuaikan saja. Jadi ketika contohnya dalam kacapi ya, itu kacapinya dibunyikan terus misalnya bisa dikencangkan atau dikendurkan ya, disesuaikan si nada itu apakah sudah sesuai belum dengan angka yang muncul pada tuner ya. Ini coba Bapak praktekkan dalam bentuk video ya. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Ini data yang tadi, data yang sudah kalian cari ya. Oke, ini kita praktekkan ke kacapi. Oke, ini nah ini. Jadi sambil nyetel kacapi, ini sambil bisa dilihat di sini kan, ya frekuensinya, rujukan frekuensinya dari yang sudah kita hitung tadi, ya. Ini mohon maaf contohnya hanya 6 nada saja, yang lainnya sebetulnya bisa menyesuaikan nanti ya.
Jadi dengan begini urusan pelarasan itu bisa menjadi lebih mudah ya. Jadi orang yang mungkin baru belajar kecapi pun ya akan bisa melaras salendro dengan baik gitu ya. Tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai bertahun-tahun gitu ya supaya rasa larasnya terlatih ya. Tapi mungkin dalam waktu kurang dari 1 bulan ya mungkin bisa lebih singkat lagi ya. Dengan proses seperti ini akan lebih gampang gitu ya. Dan di sini tidak ada standarisasi dari frekuensi nada dasarnya, jadi sekali lagi bebas frekuensinya mau berapa gitu ya. Oke ya, sebelum ditutup mungkin barangkali silakan saya memberikan kesempatan, barangkali ada yang bertanya. Ya, Pak. Silakan. Yang dicontohkan itu kan jarak intervalnya sama ya. Oh iya betul. Nah, bagaimana untuk misalnya kayak laras degung itu intervalnya berbeda? Oh iya, oke. Ini sebetulnya itu materi yang akan kita bahas minggu depan. Tapi sebetulnya dari sini kita sudah tahu ya, bisa diketahui. Jadi rumus itu bisa saja ya digunakan untuk menghitung skema tangga nada yang memang intervalnya berbeda ya. Contohnya laras degung Pak, misalnya dari da ke mi itu kan 80, mi ke na-nya itu 400 ya. Ya silakan, ini tinggal diganti di sininya saja nanti. Ya, berarti nanti di intervalnya ini intervalnya silakan diganti, berarti dicantumkan saja 80 misalnya. Ya, terus untuk nada ketiganya da ke mi itu kan 80, mi ke na itu 400, berarti di sini ditulis 480. Jadi memang ini bisa. Ya, oke, kita akan bahas itu lebih lanjut di pertemuan minggu depan karena untuk materi frekuensi ini dilaksanakan 2 kali pertemuan ya. Oke. Mungkin selain bertanya, ada yang mau menanggapi juga? Saya Kumaha ya, silakan Irna. menurut saya perhitungan ini sangat memudahkan, terlebih untuk melaras salendro gitu ya Pak ya. Ya. Yang bagi pemula mungkin agak kesulitan gitu ya, sulit untuk melaras salendro. Khusus seniman-seniman yang masih awam juga sangat membantu gitu perhitungan ini. Kemudian para seniman saat ini sudah banyak yang menggunakan tuner dengan aplikasi tuner, dan yang sekarang itu udah gampang dipakai gitu. Ya betul. Jadi sekarang mah apa namanya pelarasan itu justru kebanyakan menggunakan tuner ya, karena mungkin lebih gampang prosesnya ya. Kalau untuk visual itu kan lebih gampang begitu ya, apakah sudah pas atau belum. Nah ketika kita menggunakan rujukan misalnya ke alat musik lain, yaitu prosesnya tentu saja butuh proses yang cukup panjang gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Jadi seperti yang saya disampaikan di awal, jadi penyampaian materi ini saya kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan juga nanti, termasuk di sini teman-teman mungkin yang baru belajar nada begitu ya, yang memang secara rasa larasnya belum betul-betul terlatih ya. Jadi proses seperti ini bisa dicoba saya kira. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Kita akan lanjutkan pertemuan di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.